Jakarta. Dengan beberapa catatan begini ya, saya memberikan disclaimer dulu. Disclaimer itu pernyataan penyangkalan, ya, bahwa tidaklah semua kebijakan yang disampaikan, yang saya sampaikan, yang bersumber dari Badilak itu akan bisa terlaksana seluruhnya sesudah ini. Ya, mungkin saudara memperhatikan dengan seksama mulai dari SIPP kita kan sudah berbeda nuansanya setelah Bapak Dirjen kita pensiun. Ya. Tapi kita taat asas. Selama belum ada perubahan, kita tetap mempertahankan itu tetap berlaku. Oke ya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita sekarang itu dipimpin oleh PLT di tingkat pusat ya. PLT Dirjen Badilak, yaitu Profesor Hasbi yang beliau adalah sekretaris MA ya. Jadi saudara-saudara sekalian PLT, paham ya? Saudara-saudara paham itu PLT, pelaksana tugas. Pelaksana tugas itu adalah melaksanakan tugas seseorang yang mempunyai jabatan karena dia berhalangan tetap. Mungkin karena, mohon maaf, meninggal atau pensiun, atau sudah menjadi tersangka. Kalau memang jadi tersangka, kemudian sudah dihukum itu, maka orang yang menggantikan dia itu PLT. Tetapi kalau halangannya sementara, PLH, ya, PLH. Oleh sebab itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, masa tugas PLT ini tidak boleh lebih dari 3 bulan. Ya. Itu pasal, kalau tidak salah, pasal 54, 55, 56 ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Boleh diperpanjang 1 kali selama 3 bulan. Jadi bisa saudara-saudara sekalian, masa PLT itu 3 bulan tambah 3 bulan. Tapi mudah-mudahan sebelum 3 bulan itu kita sudah mempunyai pimpinan yang definitif. Kenapa? Yang namanya PLT, PLH kan tidak mempunyai kewenangan penuh kan untuk melakukan pekerjaannya dengan akibat adanya perubahan-perubahan yang fundamental macam tidak berhak untuk membuat renstra ya, tidak berhak membuat kebijakan yang berkaitan dengan berubahnya anggaran yang ada di institusi itu, atau perbuatan-perbuatan hukum yang lain seperti pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Itu tidak bisa dilaksanakan oleh PLT atau PLH. Cuti saja, cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang dilaksanakan di luar negeri tidak bisa diberikan, tidak berwenang PLT, PLH. Jadi saudara-saudara sekalian, nanti selama PLT ini bertugas ya, yang selama ini kepanitraan yang diangkat dengan SK Dirjen, tidak jalan itu. Tidak jalan. Kalau hakim, memang bukan tidak tanah Dirjen, walaupun usul dari Pak Dirjen kan, tapi itu kewenangan Ketua MA. Jadi PLT itu tidak berwenang untuk melakukan beberapa hal yang mempunyai akibat hukum terhadap kepegawaian, misalnya pengangkatan, pemutasian, dan pemberhentian, tidak bisa. Jadi saudara-saudara sekalian memahami ya, kita sekarang dipimpin oleh PLT. Saya khawatir ini dalam masa kepemimpinan ini ada sesuatu yang kurang begitu loh, terutama yang mau pindah. Saudara-saudara mau pindah? Siapa yang tanda tangan? Panitera mana yang mau pindah? Ya gitu saudara-saudara sekalian ya. Kewenangannya terbatas dan saya enggak tahu ya. Tapi kalau diambilkan dari eselon 1, orang yang sudah menduduki eselon 1, apa masih
fit and proper test apa enggak ya? Biasanya enggak kan kalau sudah menduduki jabatan eselon 1. Seperti Pak Dirjen kita yang sudah pensiun kan dari Kabua. Kabua digeser menjadi Dirjen Badilang. Enggak tahulah kebijakan-kebijakan yang begitu. Oke, saudara-saudara sekalian, rapat kerja daerah 2023 dilaksanakan, pertama sudah saya sampaikan tadi, untuk menyelaraskan program kerja PTA Kupang dengan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Kupang, sudah saya sampaikan tadi ya, supaya kita sebagai satu kesatuan hukum, kesatuan wilayah, satu dengan yang lainnya itu sinkron, selaras, dan tidak ada perbedaan, demi menjamin kepastian hukum yang ada di wilayah kita ini. Kemudian dia urgensi rapat kerja daerah adalah untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bidang teknis justisial, di bidang teknis kepaniteraan, kemudian di kesekretariatan dan umum. Jadi besok itu ada 3 komisi ya saudara-saudara, selain komisi lain-lain yang saya sebutkan tadi yang perlu kita bahas bersama. Semua permasalahan yang saudara ajukan dari 14 PA sewilayah PTA Kupang sudah kami jawab ya, sudah kami musyawarahkan di PTA 2 hari berturut-turut ya untuk semuanya, dan barangkali nanti akan disusun kembali oleh panitia kecil ya. Mudah-mudahan nanti jawaban itu bisa saudara bawa pulang, andai kata belum, dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah itu. Sebab inti dari pertanyaan saudara yang berkaitan dengan masalah teknis justisial adalah Perma nomor 7 tahun 2022. Semuanya nanyakan itu ya. Semua menanyakan itu karena memang baru banyak sekali permasalahan timbul. Dan disadari bahwa ketua tim di Mahkamah Agung sana, yaitu Dr. Samsul Mu'arif, Hakim Agung ya, Hakim Agung di Kamar Perdata, itu masih membuka perubahan, terhadap apa yang sudah disusun itu sesuai dengan apa yang nanti yang terjadi di lapangan. Seperti yang pernah saya sampaikan berulang-ulang, saudara-saudara sekalian, tidak ada aturan manapun lalu mulai dibuat itu lalu jelas sejelasnya, lengkap selengkap-lengkap, pasti ada yang kurang. Nanti itulah dari usul saran kita ini nanti akan muncul. Ya, banyak sekali permasalahan yang saya terima kasih ya teman-teman sekalian. Walaupun barangkali jumlah perkara di kita tidak begitu banyak, tapi permasalahan yang disampaikan seakan-akan kita berada di Jakarta. Seakan-akan saya melihat itu pertanyaannya itu luar biasa. Kalau delegasi, panggilan delegasi masih berlaku enggak? Bagaimana kedudukan JSP setelah ada panggilan dengan surat tercatat? Kalau di kita barangkali tidak terasa kan kita menangani perkara tidak begitu banyak kan? Coba di Jawa Timur, waduh, saya itu pernah mimpin PA Banyuwangi, Indramayu, Jember. Tahu ya PA itu ya, 10.000. Jadi kalau saya disuruh berbicara secara elektronik pasti pusing ketuanya. Dari mana saya bisa jalan kalau sudah seperti itu. Tapi saudara-saudara terima kasih sekali bahwa sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seluruhnya bermutu. Menurut kami juga harus buka-buka apa itu untuk menjawab yang saudara sampaikan itu. Ya, nanti ditutup dengan sidang pleno untuk mengesahkan hasil rapat komisi-komisi tersebut. Kebijakan atau rekomendasi yang dihasilkan dari rapat pleno ini harus segera ditindaklanjuti ya, harus nanti segera ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya, program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2023. Saya tidak menggunakan dulu ini karena adanya disclaimer dari saya ini saudara-saudara sekalian. Begini, banyak program-program unggulan yang selama ini selama hampir 5 tahun kita bersama Dirjen kita yang sudah pensiun itu yang sepertinya ya tidak selaras. Kalau saya mengatakan bertentangan mungkin terlalu kasar ya, tapi tidak selaras dengan hukum acara, gitu loh. Tidak selaras dengan hukum acara. Karena kita menggunakan aplikasi itu sistem itu sama dengan robot. Nggak bisa kita robot itu nggak bisa kita ajak musyawarah. Siapa yang bisa musyawarah sama robot? Ketika aturan yang lama ada masa banding. Menurut aturan itu masa bandingnya masih terbuka. Ya, di sistem itu orang masih mengajukan banding karena belum lewat
14 hari-hari kerja pada saat itu. Nah nanti sampai di Mahkamah Agung atau sampai di PTA lalu dinyatakan NO karena sudah lewat masa bandingnya. Kan kita tidak bisa ikut campur di mesin yang ada itu. Di satu sisi mungkin begitu, di sisi lain ya kita hendak kita sudah terbiasa. Tetapi yang jelas ya teman-teman sekalian, dengan peradilan elektronik berdasarkan Perma 7 2022 itu kita menggunakan hukum acara berdasarkan Perma, bukan berdasarkan HIR dan RBG, ya. Kita menggunakan hukum acara. Kita selalu ada pertanyaan kan pasalnya di RBG begini. Lah itu mana ada pada waktu disusun RBG tahun berapa? 1834. Mana ada peradilan elektronik? Namanya masih ada istilah-istilah yang kita tidak memahami itu. Jadi jangan saudara pertentangan. Kok bertentangan dengan RBG? Bertentangan dengan HIR. Ya apa yang ada? Memang di dalam aplikasi itu masih ada kekurangan yang akan terus disempurnakan. Akan terus seperti perubahan gugatan, ya. Seperti perubahan gugatan. Kan boleh menurut hukum acara sebelum dijawab, ya kan? Tanpa harus minta persetujuan sebelum dijawab. Tapi aplikasi bisa enggak saudara masukkan perubahan? Bisa enggak? Enggak bisa. Mana bisa? Ya karena aplikasinya ya bunyinya seperti itu. Jadi sekali lagi, kita sekarang tidak ada jalan mundur lagi, ya. Kita jalan mundur lagi. Nanti akan ada MOU ini kebijakan PTA Kupang ini ya. Nanti akan disampaikan secara parsial dengan PT Kantor Pos. Tapi ketika saya ngomong dengan teman-teman hakim tinggi di PTA Kupang, rupanya ada di wilayah PTA Kupang ini yang tidak ada kantor posnya. Betul, ada. Hanya ada kantor pos pembantu. Loh ini kebijakan yang dibuat di Ekord itu berdasarkan perhitungan di kota Jakarta loh. Lah ini yang kira-kira gimana? Di Kalabahi tidak ada kantor pos. Pos pembantu. Pos pembantu itu tidak bisa kita melakukan MOU. Harus di sini kan? Ya. Karena apa? Kenapa kita harus kantor pos itu? Karena begitu banyak aturan dalam peradilan elektronik yang sudah ditentukan dalam Perma 7 2022 itu panggilan dengan surat tercatat itu. Ya. Apa mau kantor pos itu tanpa MOU? Dia datang ke alamat itu membawa surat tercatat, menyampaikan panggilan kepada tergugat termohon. Kan boleh disampaikan kepada siapa saja yang ada di alamat itu, iya kan? Boleh disampaikan kepada siapa saja di alamat itu. Berita acara itu dianggap sudah diterimakan. Tapi ketika tidak ada, kan harus dibawa ke kepala desa. Nah, di sana menurut aturan baru, di kepala desa, kantor kepala desa juga itu, di situ ditempelkan pengumuman satu untuk panggilan yang bersangkutan. Yaitu harus ada MOU. Belum jadi pertanyaan saudara-saudara yang sudah kami bahas itu. Lalu kapan panggilan secara tercatat itu dianggap diterimakan untuk menghitung upaya hukum? Kan gitu ya. Ya tentu bukan pada saat dipanggil, tentu aja kan pada saat diterima. Bagaimana bukti terimanya? Nah itulah kerjasama dengan kantor pos loh. Kira-kira seperti itu ya. Paham ya? Jadi sekali lagi dengan adanya Perma 7 2022 pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik itu jangan lagi dipertentangkan dengan HIR RBG ya. Jangan nanti tidak jalan. Dalam hal-hal yang masih kita tidak menggunakan persidangan secara e-court masih bisa. Misalnya begini ya. Untuk panggilan ke luar negeri kan kita ada panggilan rogatori itu loh. Kan sudah ada kerjasama MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri kan. Nah sekarang itu dengan panggilan lewat domisili elektronik, ngapa perlunya lagi Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen? Nggak ada kan? Saudara manggil juga, manggil Kupang ini. Manggil pihaknya Kalabahi, ke Kalabahi. Nggak usah melalui PH Kalabahi, iya kan? Nggak ada itu. Lalu delegasi di mana? Rogatori di mana? Yang begitu-begitu loh, saya ingin pulang dari sini nih sudah bisa menyelesaikan perkara secara elektronik. Pokoknya pura-pura aja pintar ya. Pura-pura aja pintar.
Orang yang datang itu, soalnya kalau mau jujur teman-teman sekalian, kan keberatan orang itu, kita ini ingin agar semua perkara itu didaftarkan secara elektronik, baik pengguna terdaftar atau pengguna lain. Maunya kita kan, siap.